Tema malam hari ini yang ingin saya bahas adalah kehaluan dan nasab dan kehaluan ceramah Abah Uci. Tidak semuanya. Saya menangkap 4 sampai 8 poin ya. Cuma yang sudah saya up di media sosial ada 4 poin kehaluan ceramah Abah Uci. Yang pertama, Abah Uci pernah menyebut bahwa murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang tilok sholat, berarti tidak pernah sholat, diselamatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sebenarnya saya akan bahas secara khusus di buku saya yang kedua. Saya lagi bikin buku untuk membantah Jawahirul Ma'ani sih sebenarnya. Cuma kisah itu juga saya cantumkan di buku saya. Abah Uci menyampaikan cerita bahwa murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak pernah sholat. Saya pastikan kisah itu, keberadaan murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak pernah sholat itu dipastikan kedustaannya, nggak ada ya. Itu kehaluan pertama. Yang kedua, videonya juga beredar. Buya Uci pernah menyampaikan bahwa beliau menjamin orang kalau mondok, maaf, kalau sekolah tidak mondok, maka dijamin sama Abah Uci masuk neraka. Poin yang ketiga, Abah Uci pernah cerita bahwa Soekarno berubah jadi macan, kejadiannya atau insidennya di Cirebon. Sekaligus cerita ini satu paket, Abah Uci menyatu dengan gajah. Yang kedua ini, poin menyatu dengan gajah ini belum saya komentari karena bisa berarti maksudnya ya berinteraksi gitulah ya. Kemudian yang keempat, Abah Uci bercerita bahwa Abah Lutfi pernah menjadi dua. Dan cukup sial juga live malam hari ini yang nonton robot. Saya screenshot dulu ya. Oke. Masih banyak, ada satu kisah lagi di mana Abah Uci menceritakan ketika beliau masih remaja mungkin ya, atau bahkan masih kanak-kanak, tepatnya di tahun 71, di mana Soekarno kalau tak salah wafat pada tahun 20 Juni tahun 1970. Tapi Abah Uci pernah menceritakan kejadian di tahun 1971. Artinya kisah ini setelah kematiannya Bung Karno. Jadi itu juga sudah saya bahas di video ya. Itu berarti 5 yang sekarang jadi pokok kehaluan ceramah Abah Uci. Dongeng Abah. Ada 5 kehaluan berarti saya menangkapnya. Sebenarnya masih banyak sih. Soal nasab juga nanti kita bahas di bagian akhir ya. Nah, sehingga kita ini sebagai penikmat ilmu menjadi aneh dengan ceramah-ceramah Abah Uci. Kita berusaha husnudzon ya. Sudah lama. Namun pada akhirnya ketika muncul video adeknya, berarti Abah Entoh, tentang silsilah beliau, Abah Entoh menyebutkan sampai Yuda Negara. Kata Abah Entoh, Yuda Negara ke sana nggak tahu. Lalu kemudian kata Abah Entoh, ada video, sudah kita up juga di TikTok. Kata Abah Entoh, nggak tahu itu siapa yang menghubungkan ke Maulana Hasanuddin Banten. Kata Abah Entoh. Nah, akhirnya kami teringat video 6 tahun yang lalu Abah Uci ketika ziarah di Cirebon. Abah Uci memegang kertas menyebutkan silsilah keluarga besar beliau, bahwa Yuda Negara bin Maulana Hasanuddin Banten, yang dimana data yang disampaikan oleh Abah Uci ini setelah gaduh nasab ini akhirnya terbantahkan ya. Jadi 6 tahun yang lalu berarti sebelum gaduh nasab, atau bisa dibilang sebelum kenal Kiai Maduddin, Abah Uci mengklaim jalur nasabnya ke Maulana Hasanuddin Banten. Entah mengapa sekarang kok berubah. Ini nasab kok jadi kayak mainan gitu. Artinya begini kawan-kawan. Berarti tipe kalau Abah Uci ini orang yang pede menyampaikan suatu berita, suatu keterangan tanpa ditelaah dulu, tanpa ditelisik dulu. Akhirnya kita terhadap cerita Abah Uci, maaf, dongeng Abah Uci Soekarno berubah jadi macan, menyatu dengan gajah, Abah Lutfi menjadi 2. Kita akhirnya memberanikan diri untuk menanggapi itu, untuk mengkritisi itu. Karena ternyata faktanya ya Abah Uci ini kok mudah gitu menyampaikan keterangan. Dimana seorang Soekarno ini belajar di luar negeri, pulang jadi aktivis, kok tiba-tiba ada penjelasan yang mengarah Soekarno adalah wali. Ini luar biasa lah ya. Dan emang ada jadwal sih diskusi ini, ada salah seorang santri juga rekan yang ingin mendiskusikan 4 poin ini. Insya Allah mungkin malam hari inilah di TikTok ya, kalau rekan saya ini bersedia untuk malam ini. Kalau tidak bisa ya mungkin lusa. Tapi yang jelas ada beberapa ceramah Abah Uci yang sudah tadi saya sampaikan. Saya menolak keras. Soekarno berubah jadi macan lah, Abah Lutfi terbelah menjadi 2 lah, menjadi 2 tepatnya ya, tanpa ada kata hatap. Abah Lutfi menjadi 2 lah.
Artinya Aba Uci tipikal orang yang mudah dongeng, menceritakan sesuatu yang dia dengar. Lalu bagaimana ketika beliau bercerita tentang gaib, perkara indrawi aja beliau mudah percaya. Saya jadi teringat sabda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa kullama sami'a au bikulli ma atau bikulli ma sami'a au kama qala Rasulullah SAW. Miris ketika orang dikit-dikit mudah wali. Bahkan pembelaan dari muridnya ada, yang sudah saya videonya barusan beberapa menit yang lalu. Pembelaannya membabi buta. Pokoknya kalau Abu Uci ngomong, saya mah terima sebagai sebuah kebenaran, yang penting usaha sukses. Usaha saya sukses, bahasanya begitu. Ada orang yang mengaku muridnya Abu Uci, naik di live saya dan videonya sudah saya up tadi barusan. Miris kawan-kawan yang dirahmati Allah. Perkara nasab saja tidak ditelisik dulu. Tidak dikonfirmasikan dulu sama pakar nasab. Jadi dulu 6 tahun yang lalu Aba Uci klaim nasabnya bersambung kepada Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang dibantah oleh adiknya sendiri. Ini siapa yang benar jadi? Ya akhirnya kita kan berani mempertanyakan gitu. Ketika cerita Soekarno berubah jadi macan, ini kan cerita yang ngecaprak gitu, yang aneh gitu. Akhirnya aduh. Jadi saya menemukan bahwa beliau ini sosok yang kalau mendengar cerita orang gitu, ya langsung diterima aja. Kalau kita kan mendengar cerita yang aneh itu tidak berani kita ceritakan lagi di publik. Apalagi beliau seorang ulama besar gitu, yang semestinya harus hati-hati menyampaikan sebuah keterangan. Mohon doanya saja. Buku saya yang kedua yang mengkritisi Jawahirul Ma'ani ini ada satu poin kisah di sini yang saya kritisi, kemudian di bagian akhir juga, dan lumayan menguras otak membuat buku bantahan ini. Dan ini semata karena permintaan dari salah seorang santri juga yang selalu membela Aba Uci ya, entah ini muridnya atau muhibinnya atau apa, wallahu a'lam bishawab. Karena ada satu santri yang tidak mengatasnamakan murid, jadi beliau meminta saya untuk membantah buku, ya harus dengan buku. Oleh karenanya saya membuat buku tersebut. Nah, karena ini berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara yang suka cerita lebay ini kan Aba Uci juga. Akhirnya Aba Uci pun ada 2 poin ceramah Aba Uci yang saya tanggapi. Yang pertama tentang maaf, ada satu berkaitan Syekh Abdul Qadir Jailani, ceramah Aba Uci ada satu yang saya tanggapi, yaitu ketika Aba Uci menceritakan murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak pernah sholat. Padahal setelah kita cross check di Tafriqul Khatir, kisahnya tidak seperti itu. Nah, akhirnya kalau kita mengukur ini dengan ta'rif kadzib, bohong, ini sudah termasuk kategori kebohongan. Karena tidak ada satu manakib pun yang menjelaskan bahwa ada murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak pernah sholat. Bagaimana bisa diterima oleh otak waras Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu ketat terhadap syariat, lalu membiarkan muridnya tidak sholat? Ini sesuatu yang ganjil dan aneh. Tapi itulah, Aba Uci itu suka cerita yang aneh-aneh memang. Emang berhasil orang menganggapnya Abu Uci itu wali. Ya sudahlah, itu hak setiap orang ya menganggap Abu Uci sebagai wali. Yang terpenting saya menolak kisah Aba Uci itu ya. Dan lumayan menguras otak sih menulis buku bantahan ceramah Aba Uci itu, karena berbeda dengan live begini ya, dimana kita harus menyuguhkan semua referensi sumber hujah bantahannya. Tidak hanya hujahnya, referensinya pun kita cantumkan di footnote agar semua netizen bisa mengakses semua argumen-argumen yang saya bawakan untuk membantah cerita Aba Uci itu. Jadi saya membantah 2 hal ya. Satu cerita 2 hal. Nah, satu cerita gimana sih? 2 objek yang saya kritisi. Satu ceramahnya Aba Uci, yang satu di Tafriqul Khatirnya itu sendiri saya tanggapi. Mungkin rencananya termasuk cerita Aba Uci, di mana pada tahun 71 didatangi Soekarno, juga saya cantumkan di buku tersebut. Di mana kelebayannya Aba Uci, insya Allah kita terangkan semua. Sebenarnya sebagian sudah saya up melalui video, sudah saya terangkan. Jadi balik lagi ke nasab, ada yang mirip dengan Aba Uci ini, ternyata malah mu'alif ini. Mu'alif ini nasabnya dibuat poster, diperjualbelikan. Kebetulan saya juga sudah mesen. Ya. Kita sempat komunikasi dulu ya di chat dengan penjualnya. Ya, ini dari Darussalam katanya. Ini Darussalam itu pondok pesantrennya Al-Maghfur lah ya. Dari Darussalam katanya. Menyampaikan nasab yang saya berani katakan ngawur. Kata-kata ngawur ini sebenarnya saya kutip dari salah satu ya, saya sebut salah satu keluarga besar Banten yang namanya tidak bisa saya sebutkan, tapi beliau bersedia kalau ada yang nggak terima katanya kasih nomor WhatsApp saya kata. Jadi dari Maulana itu Mbak Jauhar ini, nasab yang di-up di medsos, di poster-poster itu dari Maulana Hasanuddin. Ini ngomong duriannya ya, itu turunan ke-9. Kan aneh, itu bagus kayak Fathul Alim aja ke-11, tapi ini malah ke-9. Dan ada nama yang memang tidak tercatat di Kesultanan. Sultan Abul Mafakhir.
Di dalam catatannya Mbah Jauhari, di dalam catatan poster yang tersebar luas, mempunyai anak yang bernama Abul Ma'ali Zakaria, dan nama ini tidak tercatat di Kesultanan. Dan Abu Ma'ali Zakaria punya anak Kiai Mojo. Lagi dan lagi ini tidak tercatat di Kesultanan. Berarti dua nama ini dari mana? Kalau misalnya ngelesnya begini, loh bisa saja kan di Jawa Timur punya keluarga, punya istri, lalu dari istri di Jawa Timur punya anak-anak ke Mbah Jauhari. Maka jawaban saya begini, Sultan Abul Mafakhir itu adalah sultan pertama di Banten, dan beliau layaknya sebagai sultan, istrinya bahkan selirnya sudah barang tentu terdokumentasikan. Maka anak puluhan yang tercatat itu loh, puluhan kan anaknya banyak, itu tercatat semua. Kenapa tidak ada nama Abul Ma'ali Zakaria? Untuk sementara ini penilaian kita ya berarti pencangkokan. Ini bukan Maha Esa. Sultan Abul Mafakhir itu bukan Maha Esa, bukan Anda netizen. Yang dimana bisa saja di luar kota menikah lalu punya anak, itu bisa saja terjadi. Ini sultan loh, Sultan Abul Mafakhir. Nggak ada istilah takut ketahuan istri, nikah banyak itu. Terang benerang, beliau seorang raja, anaknya semua didokumentasikan. Tapi ada nama ini entah dari mana yang lalu menurunkan kepada Mbah Jauhari Umar. Logikanya begini, beliau menceritakan kisah di mana kisah ini sudah 1400 tahun yang lalu. Beliau menceritakan pertemuan Kanjeng Rasul dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jaminannya apa? Di sini banyak kerancuan. Di poin ini yang saya tanggap. Beliau menjelaskan nasabnya saja gitu yang bersifat indrawi, yang bisa dilacak, nggak jelas. Kok orang sekarang udah kebiasaan ya meng-up nasab-nasab nggak jelas. Namun kalau konteksnya Bauchi, data yang kita terima memang beliau Duria daripada Abdul Malik memang. Ya, kalau dikatakan Duria Nabi saya masih taslim. Tapi kalau Duria Maulana Hasanuddin Banten, maaf, nasabnya bersambung kepada Maulana Hasanuddin Banten, data itu nggak ada. Tidak ada ketersambungan itu. Kecuali ya data yang di-up oleh Abah Uci sendiri. Dan ternyata data itu sudah diralat oleh adik kandungnya sendiri gitu. Jadi yang aneh itu satu hal kawan-kawan yang dirahmati Allah. 6 tahun yang lalu Abah Uci menyebutkan bahwa beliau bersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok sekarang berubah nasabnya? Apa setelah kenal kimat atau gimana nih? Pantas saja keluarga besar Cilongok nggak ada yang ngebahas masalah nasab ya. Hanya memberikan pesan ke murid-muridnya jangan ikut-ikutan. Ya, kenapa ya bisa begitu ya?